Halo Kesya, Halo Miss, apa kabarmu sehat? baik Miss. Gimana sekolahmu satu hari ini lelah atau menyenangkan? Menyenangkan Miss. Wow, luar biasa ya. Gimana guru-guru di sini? Dan mengajari membuat membuat siswa-siswanya semakin mengerti, memahami Oh, pelajaran. berarti satu hari ini guru-guru yang masuk ceria-ceria kayak. Kalau teman-temanmu gimana? Ya gitu lah Miss. Kayak gitu gimana? Ada yang Eh, merasa janggal sama teman-teman? eh, Kurang nyaman aja sih Miss dalam eh, dalam pertemanan. Kenapa Kesya bisa bilang kurang nyaman sama teman-teman? Apa yang membuat kurang nyaman? Hmm, Tidak bisa menerima kekurangan satu sama lain, langsung mengejek gitu Miss. Dalam berarti dalam hal teman-teman satu kelas Iya Kesya Miss. mengejek Kesya dalam hal kekurangan Kesya pada diri Kesya gitu. Iya Miss. Eh, itu sudah berapa lama Kesya alami selama sekolah di sini terjadi seperti itu? Dari SMP nih sih Miss. SMP kelas 7. Berarti Kesya ini sudah kelas 9. 9. Kalau kelas dari kelas 7 berarti sudah hampir 3 tahun Kesya mengalami hal seperti itu. Iya Miss. Terus apa yang Kesya rasakan ketika teman Kesya melakukan hal seperti itu? Hmm, Berdoa sama Tuhan sih Miss supaya mereka diubahkan, hidupnya diubahkan. Luar biasa ya. Terus yang membuat, tahu nggak Kesya, apa yang membuat mereka bisa berbicara seperti itu terhadap Kesya? Bisa dari faktor keluarga Miss, mungkin keluarganya seperti itu juga sama mereka gitu Miss. Makanya mereka bawa-bawa ke lingkungan saya. Oh, contoh, coba Kesya bisa nggak jelaskan contoh orang itu, teman-teman Kesya itu mengejek Kesya dalam hal kekurangan Kesya. Contohnya, hal-hal yang keluar dari kata-katanya. Kurang ya. Kalau kata-katanya Miss kayak membuat mental kita turun sih Miss dalam hal ya, tapi kalau misalnya ngomong tuh di belakang gitu Miss. Oh, berarti nggak secara langsung ya? Nggak secara Iya langsung Miss. Kesya dengar. Terus Kesya mendengar dari belakangnya itu dari siapa? Teman yang lain Miss. Berarti ada satu teman yang bercerita sama Kesya. Iya Miss. Oh, jadi sekarang tetap temannya itu seperti itu, yang membilangi Kesya atau dalam hal membuli Kesya. Iya Miss. Masih sekarang masih seperti itu. Tapi gimana perilaku Kesya terhadap mereka yang sudah membuli Kesya? Mengampuni mereka gitu Miss. Karena kita berbeda dari mereka. Harus ada perbedaan mengikuti Tuhan atau mengikuti jalan yang tidak benar gitu Miss. Hal yang berbeda, berbeda apa dengan teman Maksudnya yang lain? aneh Miss. Dalam apa Miss mengikuti cara cara hidup Kristus gitu Miss, mengampuni gitu Miss. Oh, berarti mereka bukan agama Kristen gitu? Iya. Yang mengejek Kesya bukan agama Kristen? Iya Miss. Berarti oke, Miss sudah dapat. Jadi, kalau selama ini yang Kesya rasakan, cuman Miss belum dapatnya gini. Hal contoh apa yang membuat Kesya bahwasanya Kesya menyebutkan bahwa Kesya itu sudah dibully sama teman-teman? Karena kan banyak bully nih, bully verbal, bully fisik, bully non verbal. Contohnya non verbal kayak hanya kata-kata ataupun kalau fisik tahu kan fisik kayak pelecehan ataupun kekerasan gitu kan. Ini hal yang apa yang membuat Kesha jadi disebut bullying? Melalui sindiran sih Miss, sindiran. Berarti verbal, kata-kata. Oh, kata-kata yang coba sebutkan aja sama Miss, kata-kata yang Kesha sudah dengar dari mereka. Bilang aja. Bilang ngehasut Miss. Hmm. Terus bilang sok ngatur Miss. Oh.
itu di belakang Kesha membilangkan Enggak. secara langsung sama Kesha. Kalau yang di belakang Kesha, Tahu, Mas. Nggak oh tahu. ya ya, itu yang Kesha dengar aja sendiri. Itu gimana perasaan Kesha dengar itu? Ketika mendengar itu langsung, perasaan Kesha sedih kah, atau kecewa, atau marah, atau pengen balas dendam sama mereka? Sedih sih, Mas. Sedih, nggak ada niatan untuk membalas. Enggak. Nggak ada, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya lah terjadi ini ulang lagi kejadian bullying ini di hari yang akan datang, memang nggak yang kita harapkan kan, apalah tindakan Kesha selanjutnya? Apa? Atau seperti tadi yang Kesha katakan, pasrah, hanya bisa berdoa, Iya, berdoa. cuman itu aja ya, nggak ada tindakan yang lain. Contohnya Kesha ada niatan untuk menegur teman-teman, untuk mengklarifikasi atau apa, nggak ada ya. Oke. Kalau misalnya itu terjadi selama 3 tahun, apakah tidak tahu guru-guru di sekolah? Tidak, Miss. Berarti dipendam sendiri. Iya. Selama yang Kesha rasakan selama 3 tahun dipendam sendiri. Pernah terjadi cekcok yang sangat besar yang Kesha rasakan? Nggak pernah, Miss. Cuman hanya sebatas kata-kata. Oh, berarti selama ini Kesha pendam kata-kata yang sudah Kesha dengarkan selama 3 tahun. Sekalipun atau sama cerita lain, atau karena menceritakan yang lain, mana tahu yang lain mempunyai solusi, gak pernah meminta solusi gimana? Minta saran dari orang tua sih, Miss. Terus saran orang tua gimana? Diam aja gitu, Miss. Nggak usah Oh dilawan. iya. Oke, jadi Miss sudah dapat keluh kesahmu yang kau rasakan kan Kesha. Jadi dari selama 3 tahun Kesha rasakan bahwa Kesha sudah menjadi korban bullying, yaitu korban bullying verbal, yaitu dari kata-kata. Terus kalau misalnya ini pun harus terjadi, Miss hanya bisa mengasih solusi. Usul Miss, memang benar apa yang dikatakan sama orang tua, membiarkan dan mendoakan. Tapi Miss mau ngasih usulan seperti ini lagi. Coba mendekatkan diri lagi, ataupun berteman lagi yang lebih luas jangkauannya, bahwa saja Kesha itu menunjukkan apa yang mereka katakan ataupun yang mereka bicarakan tidak benar gitu. Bahwasanya memang sih Tuhan akan menunjukkan jalan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar, Tuhan akan menunjukkan. Tetapi dalam hal seperti itu kan pasti Kesha merasa Kesha akan Miss percaya bahwasanya Kesha nanti karena sudah tahu orang yang membuli, pasti Kesha akan menjauh dari orang itu. Benar? Maksud Miss jangan seperti menampakkan diri bahwasanya Kesha menjauhkan orang itu, tetapi dekatlah kepada orang yang berkata seperti itu. Bahwasanya kayak Alkitab berkata, kalau misalnya kita memberi pipi kanan, beri juga pipi kiri. Begitu juga kalau misalnya kita sudah ataupun dalam hal kata caci maki, coba kita dekatkan diri lagi. Gak apa-apa kita mau diapain, tapi kita harus menyerahkan diri sama mereka, berteman baik. Dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa dalam kasih itu jangan memilih-milih teman, gitu kan? Sekalipun dia sudah berbicara seperti itu tentang Kesha, tetap melakukan hal yang seperti biasa, berteman dengan baik, atau kerja kelompok dengan baik, ataupun ya kayak biasa satu kelas. Itu cewek atau cowok yang berbicara? Cewek kan. Kalau misalnya cewek, apalagi circle cewek, itu sangat memang sensitif, tapi lebih mudah lagi kalau misalnya kita mudah bergaul sama cewek-cewek, itu lebih bagus. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang
tunjukkan secara perlahan dengan jalan yang benar, berteman dengan baik, jangan sampai Keisha mempunyai dendam di dalam hati Keisha. Oke, mungkin ada yang mau Keisha sampaikan, karena kita sudah di akhir penghujung konseling kita, atau mana tahu ada sesuatu yang Keisha sampaikan kepada, mana tahu pesan dan kesan untuk teman-teman. Hanya berterima kasih aja sih Miss atas saran yang Miss berikan untuk Keisha. Udah? Ya. Oke. Terima kasih Keisha untuk ucapannya, untuk mengakhiri konseling kita. Kita berdoa aja.